Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Oke, thank you Fahri. Kita bakal belajar tentang bencana dan manajemen bencana. Nah, jadi bencana sama manajemen bencana ini merupakan salah satu geografi fisik yang sering keluar banget di OSK atau di KSM. Nah, biasanya tuh soalnya tuh di sekitar di belasan, habis soal dari meteorologi dan klimatologi. Nah, jadi bencana dan manajemen bencana itu subbab yang kedua ya. Oke, kita bakal hari ini ada 3 outline, yaitu kita bakal belajar tentang apa sih itu bencana. Yang kedua, kita bakal belajar manajemen bencana. Dan yang terakhir, kita bakal belajar tentang jenis-jenis bencana. Oke. Oke, yang pertama yaitu definisi dari bencana. Nah, ini definisinya itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ntar kalian harus ingat ya, ini undang-undangnya tuh nomor 24 tahun 2007 karena ini tuh sering banget keluar ya dari definisi bencana ini. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu apa sih? Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, kalau kalau semisalkan ada sebuah bencana tapi nggak menimbulkan korban jiwa, itu nggak bisa dikatakan sebagai bencana, melainkan itu merupakan ancaman. Oke, lanjut ya. Jadi ini harus diingat-ingat banget definisinya. Pokoknya bencana itu suatu peristiwa bisa dikatain bencana kalau peristiwa tersebut itu mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi keempat faktor ini tuh harus ada di dalam peristiwa yang disebut sebagai bencana. Oke, next. Kalau misal mau nanya, bisa langsung raisen ya. Nah, lanjut kita bakal belajar ke jenis-jenis bencana. Nah, jenis bencana yang pertama ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bencana kebumian, dan yang kedua tuh bencana bukan kebumian. Di mana bencana kebumian itu dibagi lagi berdasarkan 5 sumber, yaitu yang pertama bersumber dari atas bumi, atau yang muncul dari atmosfer. Nah, contohnya bencananya tuh apa? Yang pertama ada badai tropis, ada tornado, ada typhoon, dan ada kekeringan. Nah, yang kedua itu ada bersumber dari bawah bumi atau di lapisan litosfer bumi. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu ada gempa bumi, letusan gunung api, amblesan, dan mut vulkano. Nah, biasanya yang bersumber dari bawah bumi itu biasanya diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Kita bakal lanjut yang ketiga, bersumber dari lautan. Nah, bersumber dari lautan itu ada gelombang pasang, ada tsunami, ada surge, dan ada rob. Dan yang keempat ada bersumber dari gabungan permukaan bumi, dari lautan dan atmosfer, yaitu contohnya ada gerakan tanah, banjir, dan banjir bandang. Nah, selanjutnya yang kelima tuh ada bersumber dari luar angkasa, yaitu jatuhnya meteoroid yang yang menimbulkan impact ke bumi atau menimbulkan dampaknya ke bumi. Jadi kalau misalkan jatuhnya meteoroid doang itu nggak bisa dikatain sebagai bencana, tapi kalau membawa dampak dari bumi, dampak ke bumi itu bisa dikatain sebagai bencana. Nah, sekarang kita lanjut ke bencana bukan kebumian. Bencana bukan kebumian itu bersumber dari kegagalan teknologi. Ada kebocoran atau ledakan reaktor nuklir, kecelakaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua bersumber dari luar kebumian. Contohnya seperti ada wabah penyakit, huru-hara, perang, terorisme, gitu. Oke, lanjut ya. Oh ya, ntar jenis-jenis bencana bakal dijelasin lagi di outline yang terakhir. Nah, kita bakal belajar tentang komponen bencana. Komponen bencana itu ada 4.
Ini yang sering banget keluar. Yang pertama ada ancaman. Ancaman itu biasa uh, disebut sebagai hazard. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas itu capacity. Yang ketiga yaitu kerentanan atau vulnerability. Dan yang keempat ada risiko atau risk. Jadi yang pertama ancaman itu apa sih? Ancaman atau hazard. Nah, ancaman itu sebuah kondisi yang berbahaya atau peristiwa yang mengancam atau memiliki potensi untuk menyebabkan korban jiwa atau kerusakan dan kerugian. Oke, lanjut. Nah, jenis ancaman ini sendiri tuh dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama di geologi itu ada gempa bumi, tsunami, longsor, gerangan tanah. Hidrometeorologi itu ada banjir, topan, banjir bandang, dan kekeringan. Biologi itu ada epidemi, penyakit tanaman dan hewan, dan di teknologi ada kecelakaan transportasi dan industri. Di lingkungan ada kebakaran, kebakaran hutan, pengundulan hutan, dan pertambangan. Dan yang terakhir itu dari ancaman dari sosial, yaitu konflik, teror, huru-hara, dan perang. Nah, seperti yang kalian tahu tadi arti arti dari ancaman itu kan kondisi yang berbahaya yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan. Nah, ancaman ini itu biasa kita sebut sebagai bencana. Ancaman ini tuh bencananya, ya. Lanjut. Nah, ini di ada beberapa gambar dari beberapa contoh dari ancaman. Ini yang pertama merupakan contoh ancaman dari bahaya geologi, yaitu ini tadi ancaman kan dapat memberikan korban jiwa atau kerugian. Nah, ini dampak dari bencana gempa bumi. Ini yang pertama itu gambar dari rumah-rumah yang roboh. Ini merupakan kerugian dari material material. Yang ke kanan juga iya, ini merupakan salah satu contoh dari kerugian material. Nah, yang kedua tuh tadi ada letusan gunung berapi, di mana Indonesia tuh memiliki banyak sekali gunung-gunung yang aktif karena Indonesia tuh berada di pertemuan lempeng tektonik seperti yang kalian lihat di Sumatera bagian barat, di Jawa bagian selatan, dan yang terakhir itu Indonesia tuh dilewati oleh Ring of Fire. Nah, lanjut. Ini merupakan salah satu contoh dari kerugian atau sebuah ancaman dari Gunung Merapi. Yang pertama merupakan kawah Merapi yang terbentuk karena letusan pada tahun 1930 yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 1.369 orang. Nah, yang kedua ini ada bunker pengawan umbul, yaitu bunker itu biasa digunain buat orang-orang buat tempat evakuasi kalau misalkan terjadinya terjadinya gunung berapi. Dan yang ketiga ini ada Sabo sendiri. Sabo ini merupakan kayak tanggul gitu atau tanggul untuk menahan aliran lahar. Oke, bentar, bentar. Oke, lanjut ke landslide. Landslide itu merupakan tanah longsor. Nah, ini ada beberapa peta persebaran tanah longsor di Indonesia. Kalau kalian lihat di Jawa tuh, Jawa bagian selatan tuh banyak banget. Karena di Jawa bagian selatan itu eh, ada zona subduksi, sehingga zona subduksi yang memiliki pergerakan lempeng yang aktif sehingga tanah-tanahnya cenderung mudah untuk longsor. Nah, ntar kita bakal belajar tentang lempeng, tentang tektonika lempeng, tentang zona subduksi, zona abduksi dan lain-lain itu di geologi dan geomorfologi yang bakal dijelasin sama Kavi. Pokoknya kalau misalkan bahaya geologi pasti disebabin oleh pergerakan lempeng, baik itu caranya dengan subduksi, abduksi, atau kolisi. Nah, ntar apa itu subduksi, apa itu abduksi, apa itu kolisi bakal dijelasin sama Kavi. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh dari kerugian dari ancaman tanah longsor. Oke,
Terus tsunami prone areas. Nih, kenapa sih tsunami dikatain sebagai bencana geologi? Kenapa? Karena salah satu syarat timbulnya tsunami itu harus ada sebuah sesar. Sesar yang mengakibatkan pergerakan air tuh mengangkat. Jadi salah satu syarat biar terjadinya tsunami itu yang pertama adanya sesar, yang kedua adanya gempa. Nah, gempa tersebut itu merupakan salah satu salah satu akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan geologi. Oke, kita lanjut ke ancaman hidrometeorologi. Ya. Nah, ini ada beberapa persebaran tentang flood areas atau banjir di Indonesia. Kalau kalian tahu, ini di bagian Jawa bagian utara, ini kan warnanya biru, biru pekat. Nah, biru pekat itu tandanya apa? Kalau misalkan banyak frekuensi terjadinya banjir di Jawa bagian utara itu banyak. Itu karena apa sih? Jawa bagian utara kan kalian tahu di dilengkapi atau dihuni sama kota-kota besar, di mana kota-kota besar itu biasanya mengambil mengambil air dari permukaan tanah yang mengakibatkan permukaan tanahnya itu semakin menurun karena batu-batu yang di bawah tanah itu udah nggak punya air lagi. Akhirnya batu-batunya tersebut menjadi kompak atau memadat. Nah, dampak yang ditimbulkan itu apa? Permukaan tanahnya semakin turun. Nah, kalau permukaan tanahnya semakin turun, itu akan mengakibatkan masuknya air laut ke dalam permukaan tanah atau yang biasa disebut sebagai banjir rob. Kalau misal banjir rob itu apa sih? Banjir rob itu sebuah peristiwa ketika terjadinya sebuah pasang, air laut itu lebih tinggi daripada uh, tinggi dari permukaan sehingga aliran air laut itu masuk ke permukaan. Nah, ntar bakal belajar banjir rob lagi di ini nanti di outline yang terakhir. Nah, ini salah satu dampak yang ditimbulkan dari ancaman atau bahaya dari banjir. Oke. Nah, lanjut banjir bandang. Banjir bandang itu apa sih? Banjir bandang itu merupakan banjir yang terakumulasi di sekitar pegunungan dan membawa materialnya itu bukan hanya air, tapi juga ada batu, ada kayu, dan ada reruntuhan-reruntuhan rumah. Nah, bencana hidrometeorologi yang selanjutnya yaitu kekeringan. Bentar ya. Nah, bencana atau ancaman kekeringan. Nah, kekeringan ini itu pernah keluar di Solo SP. Soalnya tuh kalau nggak salah, salah satu contoh dari bencana hidrometeorologis itu apa sih? Itu kekeringan. Kekeringan tuh diakibatkan oleh minimnya curah hujan atau yang kedua tuh gara-gara uh, penggunaan air tanah yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kekeringan. Nah, ini salah satu dampak dampak yang kekeringan yaitu ada yang pernah terjadi kekeringan di Jawa pada tahun 2003 dan juga ada perbaikan saluran yang dilaksanakan di Cirebon karena saluran irigasi untuk mengairi sawah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bencana meteorologi yang selanjutnya yaitu adanya topan. Topan, ntar bakal dijelasin di outline outline yang terakhir. Nah, topan tuh sebenarnya tuh ada beberapa macam ya. Ini ada tropical, ada siklon tropis, ada awan badan, terus ada hurricane juga. Oke, lanjut. Selanjutnya merupakan bencana biologi. Bencana biologi itu mencakup apa aja sih? Yang pertama ada epidemi, penyakit yang disebabkan oleh tanaman, penyakit yang disebabkan oleh hewan, ada SARS, flu burung, dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu foto dari adanya dampak dampak yang disebabkan oleh
flu burung. Dan yang selanjutnya tuh kenapa sih kandang kurang bersih itu bisa masuk ke dalam eh, bahaya itu kenapa? Karena kandang kurang bersih itu akan menimbulkan beberapa beberapa penyakit yang penyakit tersebut dapat mengakibatkan munculnya korban jiwa dan juga kandang kurang bersih itu memiliki nilai-nilai memiliki nilai estetika yang rendah sehingga kalau misalkan rumah ada sebuah tanah mau dijual atau rumah dijual itu mempengaruhi harga harga dari keadaan tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu bahaya teknologi. Nih, bahaya teknologi itu ada kecelakaan pesawat, terus ada akibat radiasi nuklir dan radioaktif, dan juga ada semburan lumpur yang pernah terjadi di Sidoarjo. Jadi kalau kalian tahu lumpur lapindo tuh sebenarnya tuh bukan bah- bukan bencana bencana alam, tapi itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh teknologi. Itu karena apa sih? Karena penggemburan yang dilakukan sama teknologi pengemburan tanah yang dilakukan sama teknologinya itu berlebihan sehingga memunculkan adanya lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Oke, sekarang ruang salah satu contoh dari bahaya lingkungan, yaitu adanya kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tuh sering banget terjadi di sekitar Sumatera atau Kalimantan. Karena apa? Karena mereka kan berada di jalur khatulistiwa sehingga mereka memiliki intensitas panas yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, selain itu juga di sekitar Sumatera sama Kalimantan tuh sering banget di maaf digunakan sebagai tempat tempat sebagai kebun atau hutan kering yang dapat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan itu semakin tinggi. Oke, ini salah satu contoh yang gambar pesawat itu yaitu pesawat sedang memberikan air untuk memadamkan kebakaran hutan. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bencana sosial. Nah, salah satu contohnya itu apa sih? Tragedi bom Bali. Nah, kalian tahu kalau misal bom Bali itu bukan hanya satu ya. Waktu itu kalau nggak salah sampai tiga, sampai dibuat sebuah film tentang bom Bali ini. Ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan oleh sosial. Karena apa? Karena uh, perbedaan sosial, contohnya perbedaan sosial khususnya di di agama itu me- memunculkan atau memantik pertikaian, konflik yang akhirnya mereka membuat atau mengakibatkan terjadinya sebuah bencana bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian kerugian material. Nah, kalau kalian bisa lihat di tragedi bom Bali itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga menimbulkan kerugian material bagi warga-warga yang terdampak di sekitar tempat tragedi. Nah, ini juga salah satunya konflik sosial yang ada di Pontianak. Sebentar ya.
Oke, sorry. Nah, ini konflik sosial di Pontianak ini konflik sosial ya yang ditimbulkan oleh pertikaian beberapa etnis yaitu etnis Madura dan etnis Dayak yang yang mengakibatkan adanya bencana yang merugikan beberapa korban jiwa. Korban jiwanya itu baik dari etnis Madura atau etnis Dayak dan juga kerugian material dari kedua etnis tersebut. Oke, jadi kalau misalkan mau dirangkum, bencana itu apa sih? Pokoknya bencana tuh sebuah peristiwa yang mengakibatkan adanya kerugian jiwa dan juga kerugian material. Itu yang disebut sebagai bencana. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen bencana yang kedua, yaitu kapasitas. Kapasitas itu apa? Kapasitas merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Nah, kapasitas ini merupakan salah satu komponen positif dari bencana. Pokoknya yang kapasitas itu komponen yang berusaha agar bencana tersebut agar dapat minimalisir kerugian yang disebabkan oleh bencana. Nah, yang ketiga, nah ini merupakan yang gambar ini ada salah satu contoh dari kapasitas yaitu udah disertai dengan salah satu kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu mereka udah punya jalur evakuasi dan barak pengungsian. Nah, mereka udah punya jalur evakuasi dan barak pengungsian yang itu dapat ditandai dengan adanya plang-plang atau board yang ada di sekitar lampu tersebut. Oke, itu merupakan salah satu contoh dari kapasitas. Pokoknya kapasitas itu komponen positif dari bencana. Nah, yang ketiga itu ada kerentanan. Kerentanan itu apa sih? Sekumpulan kondisi atau akibat keadaan yang meliputi faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana atau area geografis yang mungkin akan terganggu oleh dampak bahaya tertentu dan dekat dengan daerah rawan bencana. Nah, salah satu contoh dari kerentanan itu semisal aksesibilitasnya itu sulit. Aksesibilitas dalam aksesibilitas itu contohnya itu kayak jalan ya. Semisal jalan menuju tempat bencananya itu sulit atau bolong-bolong atau sempit. Pokoknya aksesibilitasnya itu sulit untuk digapai sehingga itu merupakan salah satu contoh dari kerentanan. Nah, ini merupakan salah satu faktor dari kapasitas dan kerentanan. Yang pertama dari sisi fisik, fisik kekuatan bangunan dan struktur rumah terhadap ancaman bencana. Nah, kekuatan bangunan struktur rumah, kalau misalkan kita melihat dari sisi kapasitas, kekuatan bangunan strukturnya itu harus bagus. Biar apa? Biar pada saat terjadinya bencana itu kemungkinan untuk robohnya itu kecil. Sedangkan kalau dilihat dari sisi kerentanan itu dari sisi negatifnya. Kekuatan bangunan strukturnya itu kurang memadai atau semisal jembatannya tuh udah bolong-bolong sehingga motor itu sulit untuk melewati jembatan atau jembatannya tuh sempit sempit sehingga mobil atau beberapa bala bantuan itu nggak bisa mencapai mencapai tempat tragedi. Nah, dari sisi sosialnya yaitu kondisi demografi yang 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 meliputi ada jenis kelamin, usia, kesehatan, gizi, perilaku masyarakat. Nah, salah satu faktor faktor sosial dilihat dari sisi kapasitasnya yaitu contohnya kalau misalkan jenis kelaminnya kalau misal usianya lebih banyak orang tua dan juga orang bayi eh, pasti bencana. Maaf, berarti kebalik. Harusnya kalau dilihat dari sisi kapasitas itu yang positifnya, usianya itu didominasi oleh orang-orang produktif, di mana orang-orang produktif itu berarti mereka lebih peka dan mereka bisa berlari untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan kalau dilihat dari sisi kerentanan eh, dalam hal usia, dalam hal usia tuh semisal banyak lansia atau banyak dede bayi, mereka akan sulit untuk mobilitas mobilitas ke tempat yang aman.
Kadang lansia, kadang mereka harus menggunakan menggunakan kursi roda yang butuh butuh orang untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Oke, lanjut ke faktor kapasitas dan kerentanan di sisi ekonomi, di mana yang pertama kemampuan finansial masyarakat dalam menghadapi ancaman di wilayahnya. Ini salah satu contohnya, misal di kapasitas, kalau misalkan orang kaya, kalau misal terjadi banjir, mereka udah siap sedia panganan, atau mereka bahan panganan, atau pada saat mereka mendapat pemberitahuan akan banjir, mereka langsung segera pindah atau menyewa hotel penginapan, itu sehingga mereka tidak terdampak dari banjir. Sedangkan dari sisi kerentanan, kalau misalkan kemampuan finansial masyarakatnya buruk, buruk atau rendah, mereka saat mereka mendapatkan pengumuman bahwa akan terjadi bencana banjir, mereka akan tetap berada di situ karena mereka tetap berada di situ karena mereka tidak mempunyai finansial yang cukup untuk menghindari bencana yang akan terjadi. Nah, selanjutnya merupakan sisi dari lingkungan, yaitu tingkat ketersediaan atau kelangkaan sumber daya, seperti lahan, air, udara, serta kerusakan lingkungan yang terjadi. Oke, lanjut. Lanjut, yang komponen keempat itu namanya risiko. Risiko itu apa sih? Risiko merupakan besarnya kerugian atau kemungkinan terjadinya korban manusia, di mana korban manusia, kerusakan, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada waktu tertentu. Risiko biasanya dihitung secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya. Nah, risiko ini ada rumusnya. Nah, rumus dari risiko itu yaitu hazard atau ancaman dikali dikali oleh vulnerabilities atau kerentanan dibagi sama capacity. Nah, ini rumus ini sering banget keluar baik di OSK atau di KSM. Jadi eh, mungkin bisa diapalin ya kalau misalkan semakin besar kapasitasnya, otomatis risikonya akan semakin kecil. Tapi kalau semakin besar kerentanannya, berarti risikonya semakin besar. Oke, lanjut. Ada mau ditanyain dulu nggak tentang bencana? Atau kalian masih pusing antara kapasitas dan kerentanan atau apa gitu? Ada yang masih pusing nggak? Sebenarnya kalau misalkan kita belajar tentang bencana, bencana tuh dari sisi bencananya yang harus kita apalin tuh cuma pengertiannya, terus pengertiannya itu dari apa atau bersumber dari mana, yaitu UU nomor 24 tahun 2007. Dan juga kita harus tahu apa sih itu apa sih itu ancaman, apa sih itu kapasitas, apa itu kerentanan, dan juga apa itu risiko, dan yang terakhir yaitu rumus dari manajemen risiko. Biasanya itu sih yang sering keluar. Aku tunggu sampai 13.35 ya, barangkali ada yang mau nanya.
Oke, udah 13.35 berarti udah paham ya tentang bencana ya? Atau suaraku tadi nggak kedengeran? Atau terlalu cepat menurut kalian? Suaraku aman nggak ya? Atau kekecilan? Aman. Oke, thank you, thank you. Oke, kita bakal lanjut ke manajemen bencana. Ini outline yang kedua. Sebenarnya outline hari ini kita tuh sedikit banget, ada cuma 3 doang. Yaitu kita harus tahu dulu definisi dari penanggulangan bencana atau manajemen bencana, yaitu apa sih serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jadi, di manajemen bencana itu ada beberapa komponen yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana atau biasa kita sebut sebagai mitigasi. Yang kedua, kegiatan pencegahan bencana juga merupakan mitigasi. Terus tanggap darurat merupakan pada saat terjadinya bencana atau terjadinya bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi itu namanya pre 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 atau pasca bencana. Nah, ini juga mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, ini merupakan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan pada saat melakukan manajemen bencana, yaitu yang merupakan yang pertama ada pencegahan, prevention. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan dengan cara memunculkan peraturan. Yang kedua yaitu ada mitigasi atau mitigation. Mitigasi itu fungsinya buat apa? Untuk mencegah kita tidak bisa mencegah timbulnya bencana atau memprediksi bencana. Yang kita bisa yaitu mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu kesiapan atau preparedness. Dan yang keempat ada peringatan dini atau early warning. Yang kelima itu ada tanggap darurat atau response. Nah, peringatan dini ini sering banget muncul kalau kalian sering follow akun-akun BMKG. Akun-akun BMKG itu sering banget ngerilis atau nge-announce tentang peringatan dini. Nah, yang ke-6 itu ada bantuan darurat atau relief. Yang ke-7 ada pemulihan atau recovery. Yang ke-8 ada rehabilitasi. Dan yang ke-5 ada rekonstruksi. Nah, ntar kita di pasca bencana itu ada 3, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ntar kita bakal tahu bedanya dari ketiga hal tersebut. Oke, ini pertama siklus bencana. Siklus bencana yaitu kita mulai dari adanya prabencana. Prabencana itu dapat dilakuin dengan 2 cara, yaitu ada pencegahan dan mitigasi. Nah, selanjutnya pada saat bencana itu dilakuin dengan adanya tanggap darurat dan adanya tanggap darurat dan bantuan darurat itu saat bencana. Dan pasca bencana itu kita masuk ke dalam pemulihan. Pemulihannya itu dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, yang pertama itu pencegahan atau prevention. Itu apa sih? Itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Misalnya, melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam. Kenapa nggak boleh melarang pembakaran hutan dalam perladangan? Karena dapat menimbulkan bencana kebakaran hutan. Terus melarang penambangan batu di daerah yang curam. Itu kenapa? Karena dapat meningkatkan potensi terjadinya landslide atau longsoran. Nah, ini larangan-larangan ini biasanya tercantum dalam sebuah peraturan. Jadi, pencegahan itu biasanya berbentuk peraturan-peraturan. Oke, lanjut ke ini pre-disaster atau namanya sebelum bencana. Nah, sebelum bencana itu
kegiatan yang dilakuin itu apa? Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadinya bencana. Jadi kita tuh di sini fungsi manajemen bencana itu bukan untuk menghilangkan adanya bencana, karena bencana itu nggak bisa dihilangkan dan kita juga nggak bisa ngeprediksi kapan terjadinya bencana dan di mana terjadinya bencana. Jadi gunanya manajemen bencana itu buat apa? Untuk minimalisir risiko atau kerugian yang disebabkan oleh bencana. Bang. Nah, yang salah satu contoh dari pre-disaster itu ada dua, kesiapsiagaan dan mitigasi. Kesiapsiagaan itu apa? Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana dan ditujukan untuk minimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Nah, salah satu contoh dari kesiapsiagaan yaitu dengan menyiapkan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. Oke, jadi sifatnya kesiapsiagaan yaitu memberikan beberapa tempat atau peraturan atau arahan yang digunakan yang berfungsi pada saat terjadinya bencana. Contohnya ada pos komando atau penyiapan lokasi evakuasi. Nah, mitigasi itu apa? Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui penggunaan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, mitigasi ini punya dua bentuk, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi ini sering banget keluar di soal-soal OSK atau KSM, di mana mitigasi struktural itu berdasar pada membangun suatu bangunan. Yaitu seperti membuat check dam, membangun bendungan, membuat tanggul sungai, rumah tahan gempa. Pokoknya struktural yang membangun-bangun. Sedangkan mitigasi non-struktural itu apa? Mitigasi non-struktural itu sebuah pencegahan untuk pencegahan risiko bencana itu tanpa membangun, yaitu dengan cara sosialisasi atau mengadakan pelatihan bencana atau membuat peraturan perundang-undangan. Jadi yang bersifat meningkatkan kesadaran dan peningkatan kemampuan masyarakatnya. Oke, lanjut ke peringatan dini. Nah, peringatan dini merupakan salah satu komponen dari mitigasi dari pre-disaster to disaster. Jadi ini ada di pertengahan antara pre-disaster dan disaster, yaitu peringatan dini merupakan upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Nah, pemberian peringatan dini itu nggak main-main loh, maksudnya ada syaratnya dan ada aturannya. Nah, aturannya tuh ada 4. Yang pertama, peringatan dini itu harus aksesibel atau menjangkau masyarakat. Jadi nggak boleh peringatan dini itu hanya untuk orang-orang kaya atau orang-orang kelas menengah. Jadi harus semuanya tuh dapat mengetahui peringatan dini tersebut. Nah, salah satu yang dilakukan oleh BMKG yaitu dengan cara men-share info ini ke media sosial yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Nah, yang kedua itu bersifat segera atau immediate. Jadi peringatan dini itu harus dikasih tahu sesegera mungkin karena kita nggak tahu kapan terjadinya bencana dapat terjadi, sehingga kita harus memberikan info secara segera sehingga masyarakat dapat cepat untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi bencana. Nah, selanjutnya itu pemberian peringatan dini itu harus koheren atau tegas dan tidak membingungkan. Jadi kalau misalkan kita memberikan peringatan dirinya dengan kata-kata yang ambigu, masyarakat juga akan bingung apakah bencana akan benar terjadi atau tidak, sehingga harus tegas dan tidak membingungkan dengan kata-kata yang lugas.
Oke. Nah, yang terakhir, peringatan diri itu harus bersifat official atau resmi. Karena salah satu contohnya yaitu BMKG. BMKG merupakan salah satu lembaga yang official. Jadi kalau misalkan cuma kalau orang yang share, kalau orang biasa yang share itu tingkat kepercayaan masyarakat itu akan rendah. Sehingga biasanya masyarakat itu tidak percaya. Oke, lanjut ke saat bencana atau disaster. Itu salah satu kegiatannya yaitu tanggap darurat. Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Nah, salah satu kegiatan dari tanggap darurat itu apa sih? Yaitu yang pertama, penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga ada perlindungan, yang keempat ada pengurusan pengungsi, dan yang kelima ada penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Oke. Sekarang lanjut ke bantuan darurat atau relief. Itu apa sih? Merupakan upaya untuk memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Jadi kalau semisal kan di daerah kalian pernah terjadi bencana dan ada posko evakuasi dan ada beberapa relawan yang memberikan pangan atau sandang atau sembako, itu merupakan salah satu bentuk dari adanya bantuan darurat atau relief. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yaitu pasca bencana. Pasca kalau kalian tahu pasca berarti artinya telah terjadi bencana. Nah, pasca itu bisa dilakukan dalam bentuk pemulihan atau recovery, di mana proses pemulihan darurat, di mana pemulihan itu apa sih atau recovery, yaitu proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan yang semula. Nah, upaya yang dilakukan itu apa? Yaitu memperbaiki, merekonstruksi sarana prasarana dan pelayanan dasar. Nah, salah satu contoh dari pemulihan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, dulu pas kita belajar tentang kota, kita juga membahas tentang perbedaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Bedanya apa? Kalau misalkan rehabilitasi itu merupakan suatu kegiatan yang diambil setelah kejadian yang berfungsi untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dan menghidupkan kembali roda perekonomian. Sedangkan kalau rekonstruksi itu merupakan sebuah program jangka menengah dan jangka panjang yang digunakan untuk memperbaiki fisik, sosial, ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian tahu rehabilitasi itu fungsinya buat program jangka pendek yang fungsinya untuk menghidupkan kembali roda pertanian dan juga mengembalikan masyarakat ke rumahnya. Sedangkan untuk rekonstruksi yaitu program jangka menengah dan panjang yang berfungsi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat seperti pada keadaannya normal atau pada keadaan yang sebelumnya. Oke, ada mau ditanya nggak tentang ini? Tentang manajemen bencana? Kak, yang rekonstruksi, Kak. Gimana? Maaf. Kecil suaranya. Yang rekonstruksi. Oke. Nah, jadi program rekonstruksi ini kan merupakan jangka menengah dan jangka panjang guna memperbaiki fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kalian kalau semisal ada satu bencana, yaitu bencana banjir. Bencana banjir ya. Bencana banjir datang ke kota A. Nah, udah terjadi. Nah, selanjutnya apa yang akan dilakuin yaitu kegiatan pasca bencana. Kegiatan pasca bencana yang pertama dilakuin yaitu rehabilitasi. Jadi
rehabilitasi. Jadi rehabilitasi itu apa? Salah satu contohnya yaitu upaya atau langkah saat orang-orang itu membersihkan rumah-rumah yang sedang terkena banjir atau rumah-rumah yang roboh karena banjir. Itu salah satu contoh dari rehabilitasi. Dan juga kayak membersihkan pasar-pasar yang terkena banjir dan juga membuat toko atau ruko-ruko baru untuk menghidupkan roda perekonomian. Sedangkan contoh dari rekonstruksi itu apa? Contoh dari rekonstruksi yaitu gimana caranya agar banjir itu nggak terjadi lagi. Jadi dengan cara semisal normalisasi aliran sungai, sehingga pada jangka menengah dan jangka panjang itu orang-orang yang di situ tuh nggak terkena banjir lagi. Itu contohnya kayak gitu. Udah paham belum? Atau masih bingung? Udah, Kak, udah. Oke. Ada mau tanya lagi nggak? Aku tunggu sampai jam 2. Kak, yang Ya. rehabilitasi apakah bisa yang orang yang terkena psikologi atau apakah itu termasuk, Kak? Terima kasih. Nah, itu juga bisa banget rehabilitasi, yaitu dengan jangka pendek. Kalau misalkan ada beberapa trauma-trauma uh, atau yang ditimbulkan dari bencana, itu bisa banget masuk ke dalam rehabilitasi. Oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Kak, Iya, iya. kalau kesiapsiagaan sama mitigasi itu hampir sama nggak sih, Kak? Iya, benar banget. Kalau sebenarnya kesiapsiagaan itu merupakan salah satu bentuk dari adanya mitigasi. Nah, jadi kalau misalkan ada siklus, berarti mitigasi dulu, baru adanya kesiapsiagaan. Nah, mitigasi, kesiapsiagaan itu bisa dalam bentuk mitigasi struktural, yaitu seperti menyiapkan pos komando atau lokasi evakuasi atau seperti sebuah apa namanya, bentar, petunjuk-petunjuk di sekitar jalan untuk mengetahui lokasi dari evakuasi. Tapi fungsinya kesiapsiagaan itu lebih uh, kayak mereka tuh udah siap gitu, udah siap pada saat bencana terjadi. Mereka tuh udah siap, kayak udah siap beberapa, bentar. Oke, jadi kesiapsiagaan itu lebih kayak mereka tuh udah siap kalau misalkan bencana tuh bakal terjadi. Jadi mereka udah punya pandangan ke depan. Kalau misal bencana itu terjadi, mereka bakal ngapain. Mereka udah tahu tempat lokasi evakuasi di mana, mereka udah tahu tempat komunikasi di mana gitu. Jadi kesiapsiagaan itu merupakan salah satu dari bentuk mitigasi. Masih bingung nggak? Nggak, Kak, udah. Oke, oke.
Jadi kalau misalkan nih lihat siklusnya dulu, berarti mitigasi dulu baru kesiapsiagaan bentuk dari karena kesiapsiagaan itu bentuk yang salah satu siklus yang ditimbulkan dengan adanya mitigasi. Ya, ada mau ditanya lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, jadi kalau
aku mau ngasih kesimpulan di manajemen bencana ini. Jadi fungsinya manajemen bencana itu bukan kita mau menghilangkan terjadinya bencana, yaitu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana. Nah, manajemen bencana itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada pra-disaster atau pre-disaster, yang kedua ada disaster, dan yang ketiga ada pasca disaster. Nah, di mana di pre-disaster itu ada kesiapsiagaan, mitigasi, dan ada peringatan dini, dan terus selanjutnya di disaster itu ada tanggap darurat dan bantuan darurat, dan yang terakhir atau pasca disaster itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di mitigasi ini sendiri itu dibagi menjadi 2, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural itu mitigasi yang membangun sesuatu, sedangkan mitigasi non struktural yaitu mitigasi yang tidak membangun sesuatu, yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Oke, bakal lanjut ke jenis-jenis bencana. Nah, jenis-jenis bencana itu ada 3. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non-alam, dan yang ketiga ada bencana sosial. Nah, bencana alam tuh apa sih? Bencana yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam itu bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam yang berupa gagalnya teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan terakhir, yaitu bencana sosial, yaitu sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Oke, kita bakal belajar yang pertama yaitu bencana alam. Nah, bencana alam tuh ada 4 karakteristiknya, yaitu yang pertama yang disebabkan oleh peristiwa alami. Yang kedua itu bencana alam tuh bersifat mendadak karena kita nggak bisa memprediksi. Yang ketiga yaitu bersifat transien atau sementara, ada awal atau akhir, dan bencana alam itu menimbulkan kerugian, baik itu kerugian material atau korban jiwa atau nyawa. Nah, ini yang pernah keluar tuh arti dari transien sendiri. Jadi bencana alam tuh sifatnya tuh transien, yaitu bersifat sementara dan ada awalnya dan ada akhirnya. Sedangkan kalau kita lihat bencana misal dari sosial, kita tuh kadang kita nggak bisa membedain mana awalnya, mana akhirnya, karena bencana tersebut sering timbul beberapa kali. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari bencana alam, di mana yang pertama itu ada banjir. Nah, daerah yang rawan banjir itu ada namanya floodplain. Floodplain itu namanya dataran banjir. Nah, floodplain itu di mana sih letaknya? Floodplain itu letaknya di sekitar samping atau sisi-sisi sungai. Jadi, kadang ada permukiman yang sering banget terkena banjir. Itu karena apa? Karena mereka tuh bermukim atau tinggal di sebuah permukaan floodplain atau dataran banjir. Jadi ketika airnya sedang pasang, air di sungai sedang pasang atau sedang hujan di hulunya, mereka pasti akan tergenang oleh banjir. Nah, sering banget terjadi beberapa permukiman di sekitar Sungai Ciliwung. Contohnya itu Kampung Pulo. Mungkin ada beberapa kalian yang tahu, Kampung Pulo itu terkenal banget karena sering banget terjadi banjir. Itu sebenarnya karena Kampung Pulo itu berada di sebuah floodplain atau dataran banjir. Jadi kalau misalkan airnya sedang meluap, mereka pasti bakal terkena banjir. Nah, gejala awal dari banjir itu ada curah hujan yang tinggi, hujannya berlangsung lama, yang akhirnya menimbulkan naiknya permukaan air sungai di stasiun pengamatan atau di daerah floodplain. Nah, selanjutnya yaitu banjir bandang. Banjir bandang tuh biasa terjadi di daerah bantaran sungai pada transisi dataran ke pegunungan. Nah, gejala awalnya yaitu daerah pegunungan tuh gundul, sehingga batuannya tuh mudah longsor. Hujannya
tinggi dan lama sehingga terjadi pembentungan di hulu sungai. Jadi kalau misalkan mau dijelasin, awal terjadinya banjir bandang itu karena apa? Yang pertama ada daerah pegunungan yang gundul. Daerah yang pegunungan yang gundul, akhirnya nggak ada serapan pohon-pohon kan, otomatis. Nah, nggak ada serapan pohon-pohon, akarnya nggak bisa menjadi sebuah pondasi dari batuan-batuan dan tanah-tanah, sehingga batuannya itu mudah longsor. Jadi pada saat hujan, hujannya tersebut itu membawa beberapa batuan dan juga beberapa bekas pohon-pohon atau puing-puing lain, pokoknya yang bukan air dan material lainnya. Nah, pada saat curah hujannya tinggi dan hujannya berlangsung lama, itu terjadinya pemendungan di hulu sungai. Jadi kadang kalau kalian tahu di sekitar daerah bantaran sungai, di daerah pegunungan OTW ke bawah ke dataran rendah, kadang tuh ada beberapa pohon-pohon yang kayak menghalangi jalur air. Nah, kalau semisal terjadinya banjir bandang itu biasanya ada beberapa pohon-pohon yang menghalangi jalur air, sehingga pada saat air tuh mau bergerak ke bawah, air tersebut posisinya udah bawa beberapa batuan dan material lainnya, itu air tersebut bakal terbendung atau mengumpul di salah satu bagian. Itu karena apa? Karena ada kayu-kayu atau penghalang lainnya yang mengakibatkan adanya terjadinya bendungan. Nah, kalau misal kayunya itu udah nggak kuat, otomatis air tersebut akan meledak sehingga dinamakan banjir bandang. Oke, jadi bedanya banjir bandang sama banjir biasa, banjir bandang tuh biasa bawa beberapa material lainnya seperti kayak batuan atau kayu atau reruntuhan, sedangkan kalau banjir itu biasanya hanya air. Dan lanjut ke bencana alam, gerakan tanah atau longsor. Nah, daerah rawan itu apa? Daerah dengan batuan lepas atau batuannya itu tidak kompak. Jadi kalau misalkan kena air atau kena sesuatu yang mempengaruhi seperti pelapuhan dan yang lainnya, jadi batuan tersebut rentan akan lepas atau jatuh. Nah, contohnya tuh ada batu lempung. Nah, biasanya di longsor tersebut juga sering terjadi di daerah lereng curam. Karena apa? Karena kalau dari hukum fisika, semakin curam sebuah lereng, berarti gayanya itu akan semakin besar. Kalau gayanya semakin besar, jadi tanah-tanah tersebut itu akan memiliki gerakan yang cukup tinggi. Nah, gejala awalnya balik lagi, yang pertama ada curah hujan yang tinggi, hujannya berlangsung lama, lalu ada munculnya retak-retak pada tanah lereng, sehingga lereng tersebut menjadi miring dan jatuh. Lanjut ke amblesan tanah. Amblesan tanah itu biasanya berada di daerah plate atau kars, dataran tinggi berbatu gamping. Jadi kalau kalian tahu daerah kars itu kars atau batu gamping itu kalau terkena air itu gampang banget buat ambles karena mereka tuh bukan batuan yang kompak. Dan salah satu daerah rawan lainnya yaitu daerah dengan eksploitasi air tangga yang tinggi, yaitu contohnya di kota-kota besar, di Semarang. Di Semarang tuh sering banget terjadinya amblesan tanah. Itu karena apa? Karena yang pertama tuh adanya bangunan-bangunan tuh yang massa bebannya itu sangat tinggi, sehingga tanah tersebut itu semakin ketekan di bawah. Nah, selain bangunannya banyak, dan di sana tuh banyaknya pabrik-pabrik dan juga banyak permukiman yang memonopoli atau mengeksploitasi air tanah yang ada di permukaan bumi. Semakin banyak air tanah yang diambil, otomatis batuan-batuan tersebut itu, kalau kalian tahu, batuan tuh bukan hanya diisi sama
batu saja, biasa diisi oleh tanah atau batu, tapi juga ada air. Nah, kalau misalkan airnya diambil, otomatis batunya tuh akan semakin memadat. Kalau semakin memadat tuh akan semakin kecil. Jadi kalau kalian tahu, semisal apa ya, squishy, kalian tahu squishy kan? Squishy kan di sana kan ada rongga-rongga udara kan. Nah, sedangkan kalau di batu itu adanya rongga-rongga air. Jadi kalau kalian semakin neken kan kalau di squishy rongga-rongga udaranya keluar. Kalau di batu tuh airnya keluar, tapi kan bentuknya kan akan semakin kecil kan squishy-nya kalau misalkan kalian semakin tekan. Nah, itu sama dengan batu. Kalau misalkan airnya itu semakin diambil, otomatis batunya juga akan semakin kecil. Kalau batunya akan semakin kecil, berarti penyokong tanahnya itu akan semakin rendah. Sehingga ambesan tanah ini sering banget mengakibatkan adanya banjir rob kalau misalkan ambesan tanahnya ini terjadi di daerah pesisir. Nah, ambesan tanah yang udah parah banget tuh di Pekalongan. Kalau kalian tahu, bahkan di kota-kota Pekalongan di pesisirnya juga sering banget terjadi ambesan tanah. Nah, lanjut ke letusan gunung api, yaitu kalian tahu gunung api, daerah rawannya berarti kan lereng dan kaki gunung api, terutama yang menghadap ke arah kawah sumbing, atau yang dekat dengan kawahnya. Nah, gejala awalnya yaitu naiknya suhu air di sekitar kawah, lalu ada perubahan komposisi kimiawi air dan gas di kawah, guguran kubah lava, adanya lindu atau lini, peningkatkan tremor pada seismograf. Nah, ini merupakan gejala awal dari letusan gunung api. Nah, selanjutnya tuh ada tsunami. Tsunami daerah rawannya itu pantai-pantai yang menghadapan dengan palung tektonik atau gunung api laut. Nah, tadi kan kalian tahu kan, kalau misalkan tsunami itu diakibatkan oleh adanya sesar atau gempa. Salah satu penyebab terjadinya tsunami itu sesar atau gempa. Atau ada lagi kalau misalkan reruntuhan dari gunung. Nah, ini salah satu contohnya itu yang pernah terjadi di tsunami Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada tahun 2019 atau 18 atau 2020, aku lupa. Nah, tsunami yang terjadi di Pandeglang, Banten itu karena apa sih? Karena pada saat itu anak Krakatau itu menjatuhkan beberapa batuan-batuannya sehingga menghempaskan beberapa aliran air ke permukaan. Itu salah satu contoh tsunami yang disebabkan oleh gunung api laut. Nah, gejala terjadinya tsunami itu biasanya terjadi gempa bumi dan air laut tuh surut. Kenapa air laut surut? Karena kalau tsunami yang ideal itu kan harus terjadi jika ada sesar naik atau turun. Nah, kalau misalkan ada sesar turun, berarti aliran air itu akan masuk ke dalam sesar turun tersebut. Ketika udah berjalan normal, sesar turunnya itu naik kembali dan akan mengakibatkan munculnya sebuah gelombang-gelombang tsunami. Nah, ntar bakal belajar tentang sesar tuh di geologi. Nah, selanjutnya gempa bumi. Gempa bumi itu daerah rawannya jalur tektonik atau di daerah sesar aktif. Nah, gejala awalnya peningkatan tremor pada seismograf yang umumnya sangat singkat ke gejala utama. Nah, gempa bumi itu sering banget terjadi di Indonesia. Pokoknya setiap hari itu, biasanya setiap hari itu selalu terjadi gempa bumi, tergantung intensitasnya. Kadang ada yang 0, berapa skala Richter, karena pada dasarnya lempeng tektonik itu selalu bergerak. Nah, pergerakan lempeng tektonik itu menghasilkan gelombang-gelombang gempa bumi. Lanjut ya. Nah, ini bakal jelasin satu-satu. Jadi gempa bumi itu apa sih? Nah, Nah, gempa bumi itu merupakan peristiwa pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah,
Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Jadi, gempa bumi itu terjadi karena biasanya ada tabrakan antar lempeng, sehingga tabrakan antar lempeng itu mengakibatkan adanya patahan atau membuat beberapa getaran-getaran yang terakumulasi. Kemudian akumulasi dari getaran tersebut akan merembet ke atas sehingga menghasilkan gempa bumi. Ini salah satu contoh dari dampak terjadinya gempa bumi. Nah, penyebab terjadinya gempa bumi yaitu yang pertama, bila patahan terjadi secara tiba-tiba maka terjadi gempa bumi. Getaran gempa ini menjalar melalui permukaan dan bagian dalam bumi sampai daerah yang berpenduduk sehingga mengakibatkan gempa bumi. Nah, jadi entar kursorku mana ya? Nah, ini nih, semisal terjadi patahan antara ini sebenarnya alinya menyatu dan mata dan menghasilkan adanya akumulasi energi yang dinamakan epicenter, yang dinamakan hypocenter. Nah, jadi kalau kalian tahu, kalau semisal kalian ditanyain pusat gempa bumi di dalam bumi itu namanya hypocenter, sedangkan pusat gempa bumi di permukaan itu namanya epicenter. Itu pernah keluar di soal OSK kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini namanya hypocenter. Nah, hypocenter itu berada di dalam bumi ketika adanya terjadi patahan. Nah, hypocenter ini ketika menjadi perembetan, akhirnya merembet sampai ke permukaan yang menghasilkan epicenter. Sehingga getaran tersebut muncul di permukaan yang mengoncangkan beberapa penduduk. Nah, getaran gempa ini akan mengakibatkan lumpuhnya bangunan dan tanah longsor yang dapat memakan korban jiwa dan harta benda. Ini beberapa contoh dari akibat gempa bumi. Bentar, aku lagi nyari beberapa. Oke. Sorry, lanjut ya. Nah, sumber gempa bumi itu ada 5. Yaitu yang pertama dari pergerakan lempeng tektonik, yaitu itu yang dinamain gempa tektonik. Nah, selanjutnya ada gempa yang berasal dari letusan gunung api, itu karena adanya aktivitas gunung api. Lalu ada gempa yang disebabkan oleh reruntuhan atau longsor. Terus ada gempa yang disebabkan oleh adanya imbas atau perubahan beban lapisan tanah. Dan ada gempa buatan yang disebabkan oleh ledakan dinamit, nuklir, dan tremor. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang nanya nih, pernahkah Anda digoncang dengan gempa bumi? Kalian pernah ngerasain gempa bumi nggak? Enggak. Nggak pernah. Pernah. Kecil, gak terlalu iya. gede. Lini. Ya itu namanya lini. Iya, lini, benar nih. Jadi, ini ada beberapa tindakan-tindakan mitigasi yang perlu kita lakuin pada saat terjadinya gempa bumi. Nih, yang pertama, ketika berada di gempa bumi, ketika kamu berada di rumah, yaitu yang pertama, berlindung di bawah meja atau struktur rumah yang kuat. Ini ada gambarnya. Nah, yang kedua yaitu segera matikan kompor. Yang ketiga, jangan bertelanjang kaki. Yang keempat, hati-hati dan cermati sekeliling rumah sebelum keluar. Itu kenapa sih? Kenapa nggak boleh bertelanjang kaki? Itu karena barangkali ada gempa bumi memecahkan kaca-kaca jendela. Ntar kalian akan menginjak kaca. Makanya nggak boleh bertelanjang kaki. Oke. Nah, ini ada sebuah rumus namanya segitiga kehidupan Douglas Cope. Nah, ini jadi kalian bisa, kalau misalkan lagi gempa bumi dan berada di kamar, kalian bisa bikin sebuah segitiga ini. Jadi yang warna hitam itu tempat tidurnya, dan yang warna biru itu bisa lemari. Nah, kaliannya ntar berada di sekitar antara lemari dan tempat tidur itu. Jadi kalau misalkan ada roboh-robohan, kalian nggak bakal kena robohan dari
yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut. Nah, ini jadi kalian tahu kalau misalkan kalau misalkan Jepang tuh sering banget terjadinya gempa bumi. Sehingga Jepang tuh anak-anak kecil tuh udah dilatih. Ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan mitigasi non struktural. Jadi anak-anak kecil di Jepang itu udah diberi penyuluhan bahwa apa sih yang harus dilakuin ketika terjadi bencana gempa bumi, yaitu mereka bisa berada di kolong meja kalau misal mereka berada di sekolah. Oke, lanjut. Nah, ini ketika berada di luar rumah, apa sih yang harus kalian lakuin? Yang pertama, berlindung di gedung terdekat atau berlari ke tempat terbuka dan lapangan. Yang kedua, hati-hati dengan dinding yang mudah rubuh, terutama dinding beton. Dan yang ketiga, hindari tiang-tiang listrik, menara, atau pohonan. Karena kalau kalian tahu, tiang listrik atau pohonan itu kan bentuknya memanjang lebih tinggi, memiliki bentuk seperti tingginya itu lebih tinggi daripada permukaannya. Jadi akan cenderung mudah roboh dibandingkan dengan gedung-gedung. Oke, lanjut ke Nih, ini menurut segitiga kehidupan Douglas, kita harus merapat ke dinding bangunan bagian luar. Itu lebih aman daripada berada di jalanan. Nah, ini ketika kalian sedang mengendarai mobil, yaitu yang pertama yang harus dilakuin yaitu parkir kendaraan di tempat aman dan mematikan mesin, dan harus segera keluar dari mobil. Nah, jika diparkir di tempat tertentu, tinggallah kunci kontak supaya petugas bisa memindahkannya jika membutuhkan. Oke. Nah, menurut segitiga kehidupan Douglas, ini pada saat kalian sedang mengendarai mobil, yang harus kalian lakuin yaitu merapat, menunduk, atau berbaring di luar mobil lebih aman daripada berada di dalam mobil. Jadi kalau misalkan terjadinya gempa, kalian nggak disaranin buat berada di dalam mobil. Oke, lanjut ya. Lanjut ke tindakan ketika berada di tebing atau di pantai. Yaitu yang pertama, kalian kalau misalkan berada di pantai, kalian harus segera berlari ke tempat yang jauh dan tinggi untuk menjaga-jaga barangkali ada gelombang tsunami. Karena kalian tahu salah satu syarat terjadinya gelombang tsunami itu harus ada gempa. Gempa itu dapat disebabkan oleh pertabrakan lempeng tektonik atau adanya sesar. Nah, yang kedua itu jika berada di dekat tebing atau di bawah bukit, kalian harus lari segera ke lapangan datar terbuka untuk menghindari adanya longsor atau jatuhan dari batu-batuan dari batu atau tanah. Oke, lanjut ke tempat evakuasi. Nah, yang pertama, tempat evakuasi itu masyarakat harus tahu tempat untuk berkumpul kemana dan untuk bertemu dengan anggota keluarganya. Dan yang kedua, harus ditentukan dan diketahui masyarakat, yaitu adanya pusat informasi dari sebuah bencana, lalu di evakuasi tersebut juga harus ada dapur umum, dan juga ada pusat sukarelawan, dan yang terakhir, juga ada beberapa bantuan yang diberikan untuk para korban bencana. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke sekarang gunung api. Nah, di gunung api itu biasanya di letusannya menghasilkan beberapa 3 bahan material, yaitu yang pertama awan piroklastik. Nah, ini yang biasa disebut sebagai wedus gembel. Wedus gembel itu bahasa geografinya yaitu piroklastik ya. Nah, yang terakhir, yang kedua itu ada aliran lava. Aliran lava itu aliran yang keluar dari kawah magma. Dan yang terakhir itu ada aliran lahar. Aliran lahar yaitu seperti banjir yang berisi tanah-tanah yang muncul dari sekitar kawah. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu banjir. Nah, banjir itu apa sih? Banjir itu merupakan peristiwa naiknya permukaan air sungai, danau, atau laut. Yang umumnya banjir ini terjadi di musim hujan. Nah, selanjutnya gejala yang dapat dipantau pada saat terjadinya banjir, yaitu kita bisa mantaunya dengan cara melihat naiknya air sungai di pintu air di sebuah hulu. Nah, selanjutnya tuh, apakah banjir itu bisa dicegah nggak sih? Bisa.
Yang pertama dengan cara membuat tanggul. Yang kedua yaitu menormalisasi aliran sungai. Karena biasanya di sungai-sungai kan semakin lama ada endapan-endapan sedimentasi yang dibawa oleh air ketika mereka bergerak dari hulu ke hilir. Sehingga mereka harus menormalisasi aliran sungai. Sehingga kapasitas air yang dimiliki sungai itu bisa semakin besar. Dan yang terakhir itu ya udah biarin aja, nggak apa-apa ada banjir juga. Nah yang penting kalau misalkan terjadinya banjir, masyarakatnya tuh udah tahu. Jadi biasanya ada beberapa perbedaan dari banjir dan genangan. Nah, yang pertama kalau banjir itu biasanya permukaannya luas, sedangkan genangan tuh permukaannya sedikit. Sedangkan kalau misalkan banjir itu terjadi lebih dari 24 jam. Kalau genangan itu kurang dari 24 jam. Jadi kalau misalkan di daerah kalian sering banjir, tapi kalau misal jam 9 malam tiba-tiba banjir, tapi jam 12 malam udah surut, itu namanya bukan banjir, itu namanya genangan. Kalau dikatain banjir, itu harus air tersebut udah menginap 1 hari. Oke, lanjut. Ini merupakan sebuah data banjir di Jakarta. Di Jakarta. Nah, ini kalau kalian tahu di Jakarta bagian utara tuh sering banget terjadinya banjir. Itu karena apa? Karena mereka tuh memiliki embusan tanah yang cukup tinggi karena eksploitasi air tanah. Sehingga banjir-banjir yang sering terjadi itu lebih ke banjir rob daripada banjir yang muncul yang timbul dari hujan, dari air hujan. Nah, ini gambar-gambar dari dampak terjadinya banjir. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh rekayasa ekohidraulik di Sungai Surumi, Kirigoka, Jepang. Nah, jadi di Jepang ini, mereka tuh pinter. Jadi, mereka tuh bikin sebuah bendungan. Nih, bikin sebuah tanggul. Nah, di sebuah tanggul, tapi tanggulnya tuh di samping tanggulnya tuh ada sebuah lapangan olahraga. Jadi kalau misalkan tanggulnya itu udah penuh, mereka bisa mengalirkan airnya tuh ke tempat olahraganya. Nah, namanya itu kolam tampung sementara. Jadi kalau misalkan lagi musim kemarau itu bisa digunakan sebagai taman. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya, untuk taman dan sarana olahraga. Tapi kalau misalkan musim penghujan ini bisa menjadi kolam atau bendungan tandon sementara untuk banjir, untuk mengurangi timbulnya terjadinya banjir ke permukaan. Oke. Nah, ini merupakan salah satu contoh juga, pokoknya di Jepang. Jadi kalau misalkan musim kemarau itu digunain sebagai parkir mobil. Tapi kalau musim hujan tuh digunain sebagai parkir air. Nih, ini contohnya yang pertama, kolam penenang sewaktu banjir, aliran sungai di hilir terkendali masuk ke kolam penenang melalui tanggul darurat. Air banjir tersebut lalu tertampung sementara di kolam penenang. Nah, setelah banjir, air tersebut kembali mengalir ke aliran sungai melalui pintu air. Jadi ini sungai, yang di sini sungai, dan yang sini stadionnya atau tempat parkirnya. Nih, bisa kalian lihat ya perbedaannya di sini. Jadi, nah ini sekarang bahas tentang banjir bandang. Yang pertama, banjir bandang itu terjadi karena hujan yang tinggi dan terus-menerus. Yang kedua, terjadinya penyumbatan saluran sungai alamiah yang kemudian jebol. Nah, penyumbatan ini bisa akibat kayu-kayu atau bahan material lainnya. Nah, yang selanjutnya, pada saat jebol, akhirnya air tersebut melanda kawasan di kaki pegunungan atau perbukitan, yang biasanya terjadi di transisi antara lereng yang terjal ke dataran yang landai. Nah, banjir bandang ini memiliki sifat yang merusak karena memiliki kecepatan aliran yang sangat cepat dengan membawa beberapa puing-puing seperti tanah, batu, batang-batang pohon, dan material lainnya. Nah, banjir bandang ini pernah terjadi di Situ Gintung.
Oke. Sekarang lanjut ke land subsidence atau amblesan tanah atau penurunan tanah. Nah, bencana alam lainnya yaitu bentar, jam berapa? Oke, masih aman. Yaitu penurunan tanah atau land subsidence, di mana didefinisikan sebagai penurunan muka tanah sebagai fungsi dari waktu. Fenomena ini salah satunya dicirikan dari perubahan tinggi suatu titik di permukaan tanah. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan penurunan tanah? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pengambilan air tanah yang berlebihan, ada eksploitasi minyak dan gas, ada penurunan karena beban bangunan, ada penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik. Kak, izin bertanya, Ya, kalau pengambilan air tanah itu contohnya seperti apa ya? Apakah sama seperti pembuatan sumur? siapa yang bilang? Nah, kalau pengambilan Maaf, air Kak. tanah, iya nggak apa-apa. Nah, kalau misal pengambilan air tanah itu bisa lewat sumur. Yang kedua ada, kalian tahu pump kan? Itu bisa pump. Dan yang terakhir tuh bisa melalui saluran irigasi. Jadi kalau misalkan sumurnya itu dipakai berlebihan, itu juga nggak baik sebenarnya. Karena air yang diambil juga berlebihan. Itu. Ntar bakal aku kasih foto salah satu contoh dari amblesan tanah yang terkenal banget di Amerika. Ntar ya. Udah jelas belum? Pokoknya pengambilan air tanah tuh bisa dari sumur bisa, terus bisa dari jet pump, atau bisa dari saluran irigasi. Iya, Kak, jelas. Kebunan. Oke. Nah, ini salah satu dampak dari penurunan tanah yaitu ada collapse. Collapse tuh atau reruntuhan. Jadi air-air tuh sebenarnya punya fungsi di dalam tanah itu untuk menyatukan beberapa batuan-batuan dan tanah. Kalau misalkan nggak ada yang nyatuin, pasti akan collapse kan? Pasti kalau misalkan nggak ada yang nyatuin, pasti tanah-tanah tersebut bakal misah-misah dan cenderung untuk collapse. Ada retakan, dan alusan tanah atau penurunan tanah juga mengakibatkan adanya banjir. Karena seperti yang udah dijelasin tadi, air pada saat pasang pasti air lautnya itu akan semakin tinggi daripada permukaan tanahnya. Sehingga air lautnya tuh masuk ke dalam permukaan. Oke. Nah, ini salah satu dampak dari land subsidence. Oke, sekarang kita lanjut ke gelombang tsunami. Nah, jadi kalau kalian tahu sebenarnya tuh tinggi gelombang tsunami pada dari sumbernya tuh di tengah samudra tuh hanya beberapa sentimeter saja. Namun semakin meningkat ketika mencapai pantai dan menjadi beberapa puluh meter. Nah, ketinggian dari gelombang ini tergantung dari besar kekuatan dari gempa atau dari penyebab yang menimbulkan tsunami tersebut. Nah, biasanya panjang gelombang dapat mencapai ratusan kilometer dengan kecepatannya itu sampai 800 km per jam, melebihi kecepatan mobil ya. Dan gelombang tsunami ini tiba di pantai dalam beberapa gelombang. Gelombang yang pertama umumnya bukan yang tertinggi. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat gelombang pertama itu jangan aman aja, jangan ngerasa kayak langsung aman, udah berarti udah selesai tsunami-nya. Sedangkan tuh sebenarnya tuh di belakangnya tuh ada beberapa gelombang-gelombang lainnya yang menyusul itu. Nah, diperlukan sekitar 30 menit sejak gempa terjadi sampai gelombang tsunami itu bisa mencapai ke dalam pantai. Nah, faktor penyebab tsunami yaitu patahan yang terjadi di bawah permukaan laut, sebagian dasar laut terdorong dan naik atau turun sehingga mendorong bagian air laut di atasnya mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami. Nah, ini kalau kalian tahu, ini ada sesar naik. Ya, sesar naik yang mengakibatkan adanya gaya ke atas. Ya kan? Kalau semisal ada gaya ke atas, airnya tuh ke sini. Airnya ke sini. Nah, gunung api yang berada di bawah. Nah,
faktor penyebabnya juga bisa dilihat dari gunung api yang berada di bawah permukaan. Itu apabila meletus dapat menyebabkan air laut menjadi gelombang tsunami maupun akibat longsoran dan batuan gunung yang jatuh ke tanah. Nah, di gempa Pandeglang Banten kemarin dulu itu diakibatkan oleh longsoran-longsoran yang terjadi di sekitar Anak Krakatau. Nah, di mana tanah longsoran terjadi di bawah permukaan juga dapat mengakibatkan tsunami, yaitu dengan cara tanah dan batuan yang jatuh ke dalam laut dapat menimbulkan gelombang tsunami karena memberikan gaya pada air. Oke. Ini nggak usah nih. Akibat bencana tsunami, yaitu ada gelombang besar dan banjir di daerah dekat pantai dapat menenggelamkan beberapa daratan yang dilakukan sehingga memberikan kerugian material. Nah, selanjutnya juga ada arus dari air bah dari laut yang dapat menghanyutkan manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan. Juga ketika air tersebut kembali surut ke laut, kalau misalkan kembali surut ke laut, kadang ada beberapa bangunan-bangunan, reruntuhan bangunan atau manusia atau hewan yang juga masuk ke dalam laut, kembali ke laut. Oke. Nah, jadi ini ada peringatan tanda bahaya tsunami. Nah, kalau misal kalian tahu di Aceh tuh kan di daerah Aceh tuh kan dekat banget sama pesisir laut kan. Nah, jadi di Aceh, di sebuah pulau namanya Semeluwe, Aceh itu ada sebuah tradisi di mana masyarakat di pantai itu kalau melihat air laut surut secara tiba-tiba, mereka akan bilang semong. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk memperingatkan penduduk agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau kalian tahu di gempa Aceh kemarin, di tsunami Aceh pada tahun 2004, nah di daerah pesisirnya itu malahan sedikit korban jiwanya, tapi di daerah pesisir pantainya itu sedikit korban jiwanya. Karena apa? Karena orang-orang tuh memiliki tradisi semong. Kalau misal kan udah bilang semong, mereka langsung pergi mengungsi. Tuh. Nah, selanjutnya tuh ada cara memperingatinya, yaitu di beberapa daerah itu udah ada sirine tanda bahaya tsunami untuk memperingatkan akan ada gelombang tsunami. Nah, biasanya sirine ini tuh juga terkoneksi dengan BMKG. Jadi ketika BMKG bilang membuat beberapa pengumuman peringatan, ini salah satu bentuk dari peringatan dini. Peringatan dini juga sirine ini juga akan berbunyi. Oke. Ini ada beberapa tempat aman dari tsunami, yaitu dataran yang cukup tinggi, lebih kurang dari 30 meter dari permukaan laut. Lalu ada bangunan yang cukup tinggi, dengan lebih kurang 3 lantai dan harus kuat. Dan juga ada pohon yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelamatan sementara. Nah, ini ada persiapan dalam menghadapi bahaya tsunami, yaitu dengan adanya peta jalur evakuasi, dan juga ada beberapa paket tas yang berisi makanan dan minuman untuk beberapa orang selama beberapa hari di lokasi pengungsian. Nah, biasanya paket tas ini diberikan oleh relawan-relawan untuk korban-korban tsunami. Oke, lanjut ke bencana non-alam. Bencana non-alam itu salah satu contohnya yaitu, maaf ini resolusinya jelek banget, ada COVID-19. Nah, COVID-19 itu merupakan salah satu wabah yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Nah, COVID-19 itu juga menimbulkan beberapa korban jiwa dan juga kerugian material. Nah, kerugian materialnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pariwisata menjadi menurun. Lalu jika orang-orang nggak bisa berjualan, banyak yang di PHK, itu merupakan salah satu kerugian materialistik yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, contoh dari bencana sosial itu merupakan teror. Nah, teror tuh sering banget terjadi di Indonesia. Teror tuh biasanya terjadi karena adanya sebuah perbedaan. Sedangkan perbedaan itu merupakan sebenarnya bukan sesuatu yang salah.
merupakan sesuatu yang salah, tapi seorang kadang menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain karena suatu perbedaan tersebut sehingga mengakibatkan adanya teror. Biasanya teror tuh terjadi akibat perbedaan etnis atau perbedaan agama. Teror ini biasanya menimbulkan beberapa korban jiwa, yaitu misal dengan cara ngebom atau dengan membakar sesuatu yang akhirnya menimbulkan beberapa korban jiwa, dan yang terakhir biasanya menimbulkan beberapa kerugian material, misal dengan bom, jadi ada kerusakan bangunan, ada kerusakan kendaraan yang diakibatkan oleh teror tersebut. Oke, sudah. Ada yang mau tanya ini nggak tentang jenis-jenis bencana? Kak, ini apa? Hipocenter tadi apa deh? Oke. Mana ya? Hipocenter merupakan pusat gempa bumi yang berada di dalam permukaan bumi. Sedangkan epicenter yaitu bentar. Gambarnya mana ya? Nah, hipocenter merupakan pusat gempa bumi yang berada di dalam bumi. Sedangkan epicenter itu merupakan pusat gempa bumi yang ada di permukaan. Jadi bedanya epicenter permukaan, hipocenter itu di dalam. Gitu. Paham nggak? Paham. Tapi Kak, itu yang Oke. gelombang itunya apa, Kak? Gelombang ini ya, ini namanya gelombang gempa buminya. Jadi ini merupakan, nah, jadi di hipocenter ini ada akumulasi energi. Kalau kalian itu membunyikan, kan getaran, bentar. Contoh lebih gampangnya apa ya? Oke, kalau misalkan kalian megang gelas, nah terus ada kalian apa namanya ini? Kalian kayak tok-tokin atau kayak tok-tokin sama sendok gelas ke sendok tersebut, pasti kan kayak menimbulkan getaran kan? Getarannya tuh dari sendok ketika kalian tok ke gelas itu akan menimbulkan perembetan getaran-getaran. Contohnya lagi apa ya? Bentar, aku cari yang gampang biar gampang dipahami. Oke, kalau misalkan air, kalian misal ada air, terus kalian lempar sebuah batu ke dalam air tersebut, pasti kan ada perembetan gelombang kan? Kalau misalkan airnya tuh bakal bergerak, nggak bakal diam saja, itu karena adanya getaran-getaran. Nah, itu gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kak, mau nanya. Iya, ya boleh. Ya. Kenapa nih? Sebelum terjadinya tsunami kan air laut kan surut dulu, Kak. Itu Ya. kenapa bisa surut, Kak? Oke, nih jelasin. Ini ada gambarnya. Ya bukan. Nah ya. Nih. Jadi awalnya kenapa bisa surut? Kelihatan kan stasiunku? Kelihatan ya? Kelihatan nggak stasiunnya? Kelihatan. Oke. Sorry. Nah, kenapa bisa surut? Awalnya
Ini tuh, ini nih, bagian ini, ntar aku gambar. Insert. Draw. Nah, awalnya, bagian ini, itu lurus gini. Awalnya ya, awalnya ini merupakan daerah daerah yang lurus. Daerah dengan ketinggian yang sama. Nah, tiba-tiba tuh ada sesar naik dan turun. Makanya tadi bilang, salah satu syarat terjadinya tsunami itu harus adanya sesar naik atau turun. Nah, kalau misalkan ada yang satu naik, ada satu yang turun, otomatis di sini ada rongga. Nah, kenapa bisa surut? Jadi airnya tuh pertama masuk ke rongga ini dulu. Masuk ke rongga ini dulu, masuk ke rongga ini dulu, makanya bisa surut. Nah, sedangkan kenapa tiba-tiba naik kembali? Soalnya mendapat gaya dari sini nih. Dari sini, dan kalau saat mereka udah lurus kembali, bentar, sorry ya. Nah, jadi awalnya mereka tuh lurus, kenapa bisa surut? Karena airnya tuh masuk ke sini, ke daerah sini. Nah, kenapa bisa terjadi tsunami? Ketika ini tinggi, ketika daerah sini naik ya kan, otomatis ada sebuah gaya yang diberikan kepada air tersebut sehingga memberikan gelombang yang ke sini. Itu. Jadi kenapa bisa surut? Soalnya ada sesar naik sama turun. Jadi kalau kalian bayangin, kalau kalian bikin sesuatu kalau semisal ada bata, kalian tahu kan batu bata. Nah, batu batanya tuh terbagi menjadi dua, ada yang di atas dan yang di bawah. Pasti air tersebut tuh akan mengisi bagian bawah dulu. Sedangkan yang di atas itu fungsinya memberikan gaya yang untuk mendorong gelombang tersebut itu menjadi naik. Gitu. Paham nggak atau masih itu? Paham, Kak. Oke, thank you. Pokoknya jadi salah satu kenapa bisa surut itu karena adanya sesar naik atau sesar turun. Nah, aku mau sharing ini ya. Share. Kelihatan nggak sessionku? Yang baru. Yang longsor di tubing. Oke. Menurut kalian, ini bencana atau bukan? Bencana. Oke, ada yang bilang bencana. Bencana atau bukan? Nah, ini bencana atau bukan? Bencana. Oke. Ada yang bilang selain bencana? Bencana. Oke. Nah, sebenarnya ini yang ada gambar ini yang di Republika, ini tuh bukan bencana. Kenapa? Karena menurut definisi UU, bencana tuh harus ada korban jiwa. Sedangkan di sini emang ada korban jiwa. Sini nggak ada korban jiwa. Tapi kalau misalkan ini namanya bencana. Karena adanya korban jiwa. Tuh, jadi jangan terkecoh ya. Ini aku pernah keluar soal ini tuh di MMT atau multimedia test, itu ditanya ini bencana atau bukan gitu. Dan ini tuh bukan bencana sebenarnya. Oke. Kalau kalian lihat definisi yang dari awal, nah definisi dari awal bencana menurut UU itu harus ada 4 syarat dikatakan sebagai bencana, yaitu harus ada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kalau misalkan tadi yang gambar itu doang, itu hanya satu faktor doang, kerusakan lingkungan doang. Dan mungkin beberapa kerugian harta benda. Tapi kalau dikatain bencana tuh harus juga menimbulkan korban jiwa dan ada dampak psikologisnya. Oke. Oke. Ada masih bingung nggak? Kalau nggak kita belajar ini ya. Ini ada beberapa soal latihan dari OSK 2018-nya. Ada nomor 10. Ada yang tahu nggak jawabannya nomor 10?
pengelolaan bencana lebih ditekankan pada usaha-usaha yang dilakukan pada saat prakejadian. Prakejadian itu apa? Mitigasi dengan alasan Dek. ada yang jawab deh, terus ada yang jawab lagi nggak? D. Ya, Dende. Sebenarnya sih ini mengecoh ya. Pengelolaan bencana lebih ditekankan pada usaha-usaha yang dilakukan pada saat prakejadian dengan alasan. Jadi jawabannya adalah E. Perencanaannya lebih matang. Kenapa? Kenapa bisa E? Ini jawabannya E. Perencanaannya lebih matang. Jadi kenapa sih? Kenapa? Karena kalau misalkan masyarakatnya mudah disadarkan, itu harusnya bukan masyarakat mudah disadarkan, yaitu kesadaran masyarakat akan meningkat, bukan masyarakat mudah disadarkan. Nah, jadi fungsinya untuk membuat kejadian itu untuk agar perencanaannya itu lebih matang, agar pada saat terjadinya bencana itu mereka tuh udah siap siaga gitu. Bukan masyarakat mudah disadarkan. Mungkin ini sebenarnya sih benar, kata-katanya benar, tapi harusnya kesadaran masyarakat meningkat, ditekankan pada atau peningkatan kesadaran masyarakat, bukan masyarakat mudah disadarkan. Kalau mudah disadarkan, berarti orang tersebut tuh awalnya kan nggak sadar, jadi harus disadarkan terlebih dahulu. Makanya jawabannya tuh lebih ke E, perencanaannya lebih matang. Jadi kalau kalian ngerjain soal, itu kalian juga harus sesuaiin antara, jangan cuma ngelihat misal satu opsi aja, kalian juga harus ngelihat opsi yang lain. Oke. Dan yang 11 jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nomor 11 jawabannya apa? Jawabannya C, Kak. Oke, bener banget. Bener. Karena bahaya tuh pada dasarnya nggak bisa dihilangkan. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu minimalisir kerugian dari yang dihasilkan dari bencana. Oke, sudah. Ada mau ditanyain lagi nggak? Ya, kenapa tanah longsor bisa menyebabkan tsunami? Oke, nih kita lihat nih. Gambarnya mana nih? Oke. Kalau kalian lihat gambarnya, ini kan tanah longsor. Jadi mereka tuh ngasih reruntuhan. Berarti reruntuhan. Runtuhnya tuh runtuhan tanah ke dalam ke itu kan ke aliran air sehingga memberikan gaya. Contohnya kalian lagi mainan air terus ngelemparin batu atau bata. Pasti kan memberikan gejolak kan, gejolak ke aliran air tersebut sehingga dapat menghasilkan adanya tsunami. Jadi runtuhannya ini memberikan gaya ke bawah. Gaya ke bawah yang awalnya di sini tuh ada aliran air dikasih tekanan dari adanya runtuhan sehingga tekanan tersebut menyebabkan peningkatan gaya pada aliran air tersebut. Jadi kalau kalian bayangin aja, kalau misalkan kalian main air, terus kayak kalian jatuhin beberapa benda ke bawah, pasti kan juga memberikan itu kan, percikan-percikan gelombang-gelombang pada aliran air tersebut. Nah, itu salah satu contoh simpelnya sih, gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Atau paham? Bingung kayak. Pokoknya, kalian coba aja deh, semisal main air, terus kalian jatuhin beberapa barang-barang. Pasti kan aliran air yang di bawahnya tuh kan yang awalnya diem kan pasti juga akan itu kan, pasti akan bergerak dan membuat beberapa gelombang, makanya bisa membuat tsunami. Gitu. Nah, tapi juga aliran longsornya tuh
harus yang itu, longsornya juga harus yang besar. Kalau misalkan cuma batu kerikil biasa juga nggak bakal bisa nyebabin tsunami, tapi harus beberapa longsor-longsoran yang besar. Gitu. Jadi pokoknya yang awalnya di sini tuh jatuh ke bawah yang mengakibatkan adanya gaya tekanan yang diberikan kepada aliran airnya. Gimana? Paham nggak? Paham. Makasih. Yang terakhir, Pak. Yang Oke. terakhir. Ada mau nanya lagi? Atau udah? Kak, ada lagi Kak. Boleh. Kita kan punya kutub utara dan kutub selatan Kak, dan itu kan sudah menjadi beku ya Kak ya, dingin. Berarti kan kalau misalkan itu mencair jadi air Kak. Kalau misalkan kedua kutub itu mencair, kita bakal kebanjiran semua nggak Kak? Apakah kita bakal ketutupan sama air semua apa gimana Kak? Nah, kalau misal kedua aliran tersebut cair, otomatis kita juga bakal kebanjiran. Tergantung nih. Kalian tahu, bentar aku jelasin ini. Jadi kalau misalkan kedua aku screen aja deh. Nah. Udah masuk belum sessionku? Udah masuk belum? Yang aku buka Maldives atau Maladewa. Udah Kak. Udah. Nah, kalau misalkan aliran air tersebut cair, otomatis ada beberapa negara-negara yang bakal tenggelam. Nah, salah satu contohnya, tenggelamnya itu gara-gara apa? Gara-gara banjir. Salah satu contohnya itu ada Maldives, itu merupakan Maladewa. Jadi, mereka tuh negara, tapi cuma gini doang. Jadi ini kayak perumahan-perumahannya. Nah, tingginya tuh sekitar 3-5 meter. Kalau misalkan permukaan di kutub utara sama kutub selatannya itu cair, mereka pasti otomatis eh, bakal tenggelam gitu. Nah, juga di Indonesia itu tergantung. Kalau misalkan dataran tinggi di Indonesia kan bisa sampai 200 m, bisa 200 meter atau berapa meter. Kalau misalkan mereka mencair, paling ada beberapa pegunungan-pegunungan yang masih bisa muncul, tidak tenggelam gitu. Tapi negara-negara yang kecil-kecil gini dipastikan bisa tenggelam kalau misalkan kedua kedua kutub itu cair. Tuh. Masih bingung nggak atau udah paham? Paham Kak, iya terima kasih. Oke. Yuk, 3 menit lagi. Ada mau tanya lagi? Kak, bagaimana itu hutan bisa terbakar? Apakah karena musim panas yang menyebabkan ini tuh terjadi kebakaran hutan? Oke, nah kejadian kebakaran hutan itu dapat disebabkan oleh yang pertama dari alami. Alami yang pertama dengan musim kemarau. Biasanya musim kemarau juga bisa membuat beberapa komposisi air yang ada di tumbuhan itu semakin berkurang karena mereka akan sering menguap kayak ibaratin kalau kalian lagi ituin masuk air pasti kan ada beberapa aliran-aliran yang menguap kan gara-gara panas. Nah, itu juga bisa mengakibatkan adanya kebakaran hutan yaitu dengan musimnya, yaitu misal musim kemarau atau dengan suhunya. Nah, yang kedua yang mengakibatkan kebakaran hutan itu bisa dari sisi manusia, yaitu misal mereka tidak sengaja membakar atau tidak sengaja membakar dengan misal lagi membakar sampah tiba-tiba merembet ke hutan-hutan yang kering, itu juga bisa. Jadi faktornya tuh ada dua, yaitu ada yang dari alam itu yang dari musimnya, musim kemarau dan suhunya, yang kedua itu dari faktor manusia. Itu. Paham nggak? Atau masih bingung? Jadi kalau yang faktor alam itu karena kandungan airnya mengering Kak atau Iya. surut? Kadar airnya bukan surut, namanya berkurang. Berkurang karena penguapan itu lebih sering terjadi pada saat musim kemarau atau pada saat suhunya itu tinggi.
gitu. Ya Kak, jelas. Oke. Makasih. Thank you juga. Ada mau tanya lagi? Ini udah jam 3. Kalau semisal udah nggak ada, aku stop record dulu.